Nah, oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama Bonsan Desa. Gimana sahabat kabarnya hari ini? Semoga sahabat dalam keadaan sehat walafiat ya, dan dilancarkan semua rezekinya, amin. Nah, oke sahabat. Jadi di video kali ini kita akan sharingkan ya, kenapa untuk di pot ya, terutama sudah masuk pot ceper seperti ini untuk media di Anting Putri ya, khususnya itu di daerah saya ya, itu menggunakan pasir saja ya teman-teman. Jadi boleh pakai pasir bangunan atau pasir kali ya. Kalau di sini namanya itu pasir kombring ya teman-teman kalau di Palembang. Dan kalaupun ada pasir Malang boleh full pakai pasir Malang juga boleh ya. Nah, cuman rekomendasi saya tetap ya, kalaupun kita pengen irit, kita pakai pasir bangunan ya ataupun pasir kali, kita mix dengan pasir Malang ya. Jadi untuk perbandingannya separuh-separuh ya teman-teman. Untuk media di dalam pot seperti ini. Kalau untuk masalah nutrisi ataupun pupuk itu boleh apa aja ya. Asalkan kita tahu pohon itu supaya subur itu bagaimana ya. Boleh pakai pupuk Osmokot ataupun Anderson dan lain sebagainya, SPK, itu terserah ya teman-teman. Yang kita perlu garis bawahi kenapa kita menggunakan pasir saja, entah dia pasir Malang ataupun pasir bangunan, pasir kali ya, supaya media ini tetap steril ya teman-teman. Saya pernah menggunakan campuran sekam ya. Apakah bagus mas? Bagus. Apakah bisa subur? Bisa subur. Dia sudah di pot seperti ini. Cuman kita harus telaten bener-bener untuk apa ya, menjaga supaya media itu tidak padat ya. Kalau kita pakai itu sekam ya teman-teman, lama kelamaan di daerah bawah sini itu dia akan menumpuk seperti lumpur ya. Itu sebenarnya bukan lumpur ya teman-teman, tapi media yang benar-benar sudah lapuk, sudah terdekomposisi dari sekam tadi, makanya dia bisa membuat media kita ini asam. Nah, jadi seperti itu ya. Kalau rekomendasi saya tetap pakai pasir aja ya, kecuali kita masih di ground seperti yang biasanya kita grounding itu ya, kita menggunakan pasir bangunan dengan menggunakan sekam ya teman-teman. Itu supaya menambah poros. Terus yang kedua juga ada nutrisi ketika nanti sekam itu terjadi pelapukan ya, di seperti itu. Nah, mohon maaf ini ya, beberapa hari ini kita nggak bisa buat konten ya, karena ya seperti itulah ya teman-teman, lagi kurang enak badan ya. Cuman ini kita buatkan. Nah, ini untuk pohon di depan kita ini sudah pernah naik sekali ya. Ini sudah masuk di prospek ya teman-teman. Untuk tingginya nanti di small. Ini akan kita kirimkan ke Mas Roy ya, atau Om Roy ya. Untuk pohonnya ada 3 pohon di sini yang akan kita kirimkan, terutama yang sudah mau jadi, tinggal pruning-pruning sama ngopi aja ya, sambil ngopi sambil kawat-kawat dikit malam-malam sambil kerja kan, apa, pulang kerja ini udah enak banget nih untuk dinikmati ya. Untuk prosesnya juga cukup lumayan lama ya, ini sekitar 4 tahunan lebih ya teman-teman, dari tunggulan ya. Lingkar batangnya besar nih ya, 30-an lebih nih kemarin. Oke. Untuk ID-nya apa ini mas? Untuk ID-nya ini yang berbatang putih ya teman-teman. Untuk ID-nya ini berbatang putih. Untuk yang sebelumnya itu yang kita buat video itu yang berbatang hitam ya. Jadi mau berbatang hitam ataupun berbatang putih itu menurut saya sih sama aja ya teman-teman, tergantung siapa yang program, jokinya siapa dulu ya. Gitu. Jadi seperti itu. Yang penting bisa maksimal, gerak dasarnya bisa diupayakan untuk menjadi yang lebih baik. Itu insya Allah mau batang putih ataupun batang hitam sama aja. Oh, jadi seperti itu. Yang penting jangan yang bunga kuning ya. Bunga kuning lama sekali ya teman-teman untuk gedenya ya. Oke, jadi untuk pohon ini itu setiap 10 hari sekali ya. 10 hari sekali itu pasti kita siram, menggunakan kita siram, kita semprot ya teman-teman, kita semprot menggunakan atonik ya. Dan untuk perasaan akar tuh itu sebulan sekali ya. Atau nutrisi tambahannya ya. Kalau untuk pupuknya ini menggunakan Osmokot ya teman-teman. Osmokot 17 11 10.
Ini sebelumnya pakai Anderson, cuman kita sudah ganti dengan Osmocote ya. Tuh, teman-teman bisa lihat sendiri sudah mau mulai keperantingan. Ini tinggal ngerapiin aja. Kalau memang mau dikawat bisa dikawat ya. Cuman kalau sudah seperti ini bisa teknik cutting ya untuk merapatkan ya teman-teman, supaya lebih lebih enak dan lebih luas ya. Tuh, jadi seperti itu. Kita coba lihat perdekat ya. Oke. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri. Kita coba putarkan dulu ya. Ini suaranya agak sedikit bindeng, mohon maaf ya teman-teman. Ini sudah masuk pot keramik ya. Tuh. Nah, ini konsepnya formal, cuman dia tetap ada panjang sebelah ya teman-teman. Kita panjangkan di sebelah kiri ya kalau di kamera ya teman-teman. Oke, untuk pohon yang selanjutnya ini ya teman-teman, kita lihat dulu. Nah, bagi teman-teman yang mau nyari bahan-bahan bogelan ya, ini ada bahan bogelan 4 mata tunas ya. Teman-teman bisa lihat sendiri. Ini akarnya full keliling ya. Cuman ini masih kita tutup ya teman-teman. Itu akarnya. Nah, lingkar batangnya juga besar, karakternya tua ya, belimbing full. Tinggal melanjutkan saja ya. Ini malah belum saya proses ya, karena beberapa hari ini aduh rasanya badan kurang enak ya teman-teman. Ini juga bagus nih, sebenarnya bagus banget nih, tinggal di konsep aja, konsep dapat gerak dasar, dilosin, sudah selesai ya. Sampelnya yang sudah kita proses ini ya teman-teman. Nah nih, nah teman-teman bisa lihat sendiri ya, yang sudah diproses ya teman-teman. Tuh, ini besar ya, kita buang aja. Lingkar batangnya 35-an ya ini ya teman-teman. Di sini ada akar dominan ya. Tuh. Mantap ya. Ini juga sudah kita proses kemarin ini. Ini juga besar nih. Oke, siap ya teman-teman. Kita sudahi dulu untuk video kali ini. Mohon maaf misalkan ada kata saya yang kurang berkenan ya teman-teman. Bagi teman-teman yang mau nyari bahan-bahan bogeran, kita masih ready banyak ya.